Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syaraf amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kitab Safinatu An-Najah karya Al-Allamah Syekh Salim ibn Sumair al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Berarti ini adalah pembahasan yang terakhir ya. Di mana kita sudah sampai pada rukun yang ke-16 dari 17 rukun sholat. Berarti sisa 2 ya. Rukun ke-16 dan rukun yang ke-17. Baik. Rukun yang ke-16 dari rukun-rukun sholat yaitu assalamu, yaitu salam. Ya. Yaitu salam. Dan apa yang dimaksud dengan salam di sini? Apa yang dimaksud dengan salam di sini? Yang dimaksud dengan salam di sini adalah ucapannya. Ya, ucapan. Artinya assalamu alaikum. Ucapannya itu assalamu alaikum. Dan dari dua salam yang dimaksud rukun di sini adalah salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Jadi ucapan yang pertama. Ya, berarti maksud daripada salam di sini adalah dia bentuknya adalah ucapan dan bukan menolehnya ya. Adapun menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Kemudian ucapan yang kedua, ya, ucapan yang kedua juga adalah sunnah. Jadi yang merupakan rukun di sini adalah ucapan salam yang pertama. Ucapan salam yang pertama. Berarti kalau begitu kita pahami bahwa sekiranya ada orang yang salam, ya, sekedar mengucapkan assalamualaikum warahmatullah tanpa menghadap ke kanan, tanpa menghadap ke kiri, artinya dia tetap menghadap ke depan, kemudian tidak juga mengucapkan salam yang kedua, tidak mengucapkan salam yang kedua, maka kita katakan sholatnya hukumnya sah. Ya, sholatnya hukumnya sah. Nah, itu maksudnya. Ya. Baik, dan salam ini merupakan rukun sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, Ad-Darimi, Ahmad dengan sanad yang sahih, miftahus sholati al-wudu, bahwa kunci daripada sholat itu adalah wudu. Ya. Maksudnya syarat sahnya. Ya. Wa tahrimuha at-takbir, artinya pengharaman itu dimulai sejak takbir. Yang tadinya boleh makan, ya sekarang tidak boleh lagi. Yang tadinya boleh berbicara, sekarang tidak boleh lagi. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkannya kembali adalah at-taslim, adalah salam. Artinya selama kita sholat dilarang apa? Dilarang makan, dilarang minum, dilarang berbicara, ya sekarang dibolehkan kembali. Dengan apa? Dengan dilakukannya salam. Ya. Nah itu. Adapun minimal daripada salam, apa minimalnya? Minimal salam adalah assalamualaikum. Itu minimalnya. Assalamu alaikum. Jadi kalau ada misalnya tahiyat, ya, dia tahiyat, kemudian mengucapkan assalamualaikum, langsung berdiri, ya, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri,
tidak juga salam yang kedua, ya. Sekedar assalamualaikum. Tanpa ada kalimat assalamualaikum warahmatullah, ya. Tidak ada juga kalimat warahmatullah. Cuma assalamualaikum saja. Sah atau tidak? Kita katakan sudah sah. Sudah sah. Nah itu minimalnya assalamualaikum. Adapun yang sempurnanya, yang sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Wabarakatuh tidak disunahkan di dalam mazhab. Ya. Wabarakatuh tidak. Sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah. Itu yang ma'thur, yang dinukil dari salaf. Baik. Adapun syarat daripada salam, nih, syarat-syarat daripada salam adalah at-ta'rifu bil alif wal lam. Sebagaimana dalam pendapat Mu'tamad disebutkan oleh Imam Nawawi. Apa maksudnya at-ta'rifu bil alif lam? Artinya memang harus diucapkan assalamu. Assalamu. Harus diperjelas itu. Maka tidak cukup kalau kita misalnya ucapkan salamun alaikum. Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Bahkan kalau misalnya dia lakukan dengan mengetahui dan sengaja, batal sholatnya. Salamun alaikum. Dia harus diperjelas. Ada alif lamnya di situ. Assalamu alaikum. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-ityanu bikafil khitab. Al-ityanu bikafil khitab. Maksudnya di sini adalah harus jelas. Assalamu alaikum. Ya. Assalamu alaikum. Kata-kata kum di situ harus jelas. Berarti tidak bisa dengan kata ganti yang lain. Kan maksudnya di situ assalamu, keselamatan, ya. Alaikum, atas kalian. Nah, kata-kata kum kalau diganti, ya, itu kalian, diganti dengan kata ganti yang lain, ya. Misalnya assalamu alaihi atau assalamu alaihima, ya, atau assalamu alaihim, assalamu alaiha, assalamu alaihinna. Nah, ini enggak sah. Ya. Pokoknya harus assalamu alaikum. Kata kum di situ. Dan harus jamak. Kum artinya itu kan kalian. Jadi tidak cukup dengan sekedar assalamu alaika. Assalamu alaika. Keselamatan bagimu. Ya, untuk satu orang. Di sini harus jamak. Assalamu alaikum. Walaupun dia misalnya sholatnya sholat sendirian, ya. Dia tidak ada misalnya di belakangnya tidak ada makmum. Dia hanya mengucapkan assalamu alaika. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena di antara syaratnya juga adalah al-ityanu bimimil jama'. Jadi mim yang menunjukkan jama' di situ harus datangkan. Ya, assalamu alaikum. Bukan assalamu alaika. Nah. Atau assalamu alaiki. Assalamu alaikumah. Tidak sah. Ya, alaika kan engkau laki-laki, ya. Alaiki engkau wanita. Atau alaikuma kalian berdua, ya. Berdua laki-laki atau berdua wanita atau berdua laki-laki dan wanita. Itu tidak sah. Harus datang dengan kum. Assalamu alaikum. Nah. Kemudian syarat yang lain juga adalah waslu ihda kalimataihi bi al-ukhra. Ya. Jadi menyambungkan assalamu alaikum, langsung bersambung, ya. Kata assalamu dengan alaikum itu bersambung. Ya. Jangan kemudian memisahkan dua kata itu. Dua kata itu assalamu dengan alaikum dengan apa namanya? Dengan fasal, dengan jarak yang lama. Ya. Jangan sampai ada jarak yang lama.
Nah, itu bisa tidak sah. Misalnya assalamu, diam, alaikum. Nah, ini tidak sah. Harus disambung. Assalamualaikum. Baik. Kemudian al-muwalah baina kalimataihi. Nah, ini sama sebetulnya. Bedanya tadi, kalau tadi waslu ihda kalimataihi, menyambung, ya, menyambung artinya jangan kemudian ada berhenti yang lama atau ada kalimat yang menengahi antara dua tadi. Itu tadi maksudnya waslu ihda kalimataihi. Sekarang al-muwalah memang ini harus langsung disambung, ya, langsung disambung. Nah, disinilah yang tidak boleh diam lama, ya, tidak boleh diam lama. Bahkan, ya, di sini disebutkan bahkan tidak boleh diam sebentar, tapi dengan maksud memotong. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang diam, ya, assalamualaikum, apa maksud diamnya dia di antara assalamu dan alaikum tadi? Kalau maksud diamnya di situ adalah mau memotong antara dua kalimat itu, memangnya maksudnya adalah mau memotong, maka di sini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya berhenti yang tidak lama itu tidak bermaksud memotong, ya, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau sudah berhenti lama, ya, maka ini sudah pasti memotong dan sholatnya dianggap tidak sah. Nah. Sudah berapa syarat yang saya sebutkan? 1, 2, 3, 4, 5, ya? Ya, 5. Syarat yang keenam sekarang. Syarat yang keenam adalah iqa'us salam hala istiqbali al-qiblah bis sadr. Ketika dia mengucapkan salam dalam posisi yang masih menghadap kiblat. Dalam posisi yang masih menghadap kiblat. Dan kita ketahui bahwa maksud menghadap kiblat yang menjadi patokan itu adalah apa? Muka atau dada? Dada, ya. Yang menjadi patokan kita menghadap kiblat adalah dada kita. Ya. Nah, selama seorang itu masih duduk, dadanya masih menghadap ke kiblat, ya, kemudian mengucapkan salam, itulah yang salam yang sah. Tapi kalau misalnya dia sudah berpaling dari kiblat, dadanya, ya, maksudnya sudah berpaling dari kiblat, maka tidak sah, tidak sah. Tapi kalau yang berpaling itu cuma wajahnya, ya, wajahnya berpaling dari kiblat, tidak menghadap kiblat, sudah berpaling, ya, sudah kanan. Kan biasa ada orang seperti itu, ya. Dia masih duduk, kemudian kepalanya sudah berpaling ke kanan seperti ini. Ketika kepalanya berpaling ke kanan, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Itu tetap sah. Kenapa? Karena yang menjadi patokan itu adalah dada menghadap kiblat, bukan wajah. Nah. Baik. Bahkan disunnahkan dalam salam itu, ya, ucapan salamnya itu kita mulai ketika mulai juga berpaling. Ya. Jadi kita ucapkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kembali ke posisi tengah dulu. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sunnahnya seperti itu, ya. Jadi memang ucapan salam itu diucapkan ketika mulai menoleh, ya, pas menoleh ke kanan dan pas menoleh ke kiri. Itu sunnahnya seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa
patokan menghadap kiblat itu adalah muka, wah, ini justru tidak sah nantinya kalau kita mengatakan muka itu yang menjadi patokan menghadap kiblat itu adalah muka, sedangkan salamnya kita pas menoleh, nanti akhirnya jadinya adalah justru sholat kita batal, dianggap tidak menghadap kiblat. Nah, tapi tidak seperti itu. Yang menjadi patokan kita menghadap kiblat itu adalah dada. Nah. Baik. Sudah berapa tadi? 6. Kemudian syarat yang ketujuh adalah alla yaqsida bihil khabar faqat bal yaqsid bihi at-tahallul, ya, faqat atau yaqsid ma'al khabar at-tahallul atau yutliq. Jadi gini, orang mengucapkan salam itu kan orang yang mengucapkan salam kan ada beberapa maksud, ya, ada beberapa maksud ketika kita mengucapkan salam itu. Dari segi maknanya kalau kita lihat Assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya di situ adalah jadi mendoakan, ya. Isinya kalau kandungan daripada bacaan salam itu kalau kita perhatikan Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan bagi kalian dan rahmat Allah. Itu kan kalau kita baca, ya itu maksudnya adalah mendoakan, artinya mengabarkan, menyampaikan, ya. Nah, jadi itu maksud salam yang pertama, bermaksud menyampaikan. Itu namanya qasdu al-ikhbar. Qasdu al-ikhbar. Berniat, maksudnya adalah dia menyampaikan atau mendoakan, ya, menyampaikan doa maksudnya. Al-ikhbar, khabar. Maksud yang lain daripada salam adalah at-tahallul. At-tahallul artinya menjadikan salam itu, ya, hal-hal yang dilarang di dalam sholat berupa bergerak, ya, makan, minum, berbicara, yang tadinya tidak boleh di dalam sholat akhirnya menjadi boleh dengan perbuatan salam itu. Namanya tahallul. Ada juga orang yang salam, ya, tidak memaksudkan al-ikhbar, menyampaikan doa, tidak juga memaksudkan tahallul, artinya tidak memaksudkan kedua hal itu. Itu namanya itlaq. Artinya mutlak, salam saja. Ya, dia tidak menentukan apakah menyampaikan doa, apakah tahallul, ya. Nah, itu namanya an yutliqa. Ya. Itlaq. Nah, kalau misalnya di sini sebutkan, ya, alla yaqsida bihi al-khabar faqat. Dia ketika seorang itu salam, jangan sampai maksudnya, motifnya adalah menyampaikan kabar atau menyampaikan doa saja. Ya. Menyampaikan doa saja. Yang benar bagaimana? Bal yaqsidu bihi at-tahallul faqat. Ya, yang dibenarkan dari 3 motif tadi, yang dibenarkan adalah memaksudkan tahallul. Jadi kita menganggap salam kita itu adalah kembali membolehkan hal-hal yang tadinya tidak boleh di dalam sholat. Itu namanya tahallul. Ya, jadi kalau kita salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maksudkan salam kita itu adalah mau mendoakan. Ya, mau mendoakan. Karena gini, kalau kita di dalam sholat, kemudian kita mengajak orang lain berbicara, itu justru mengakibatkan sholat kita batal. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita bermunajat kepada Allah dan bukan
berbicara dengan sesama, bukan berbicara dengan sesama. Makanya kisah orang yang sahabat yang bersin ya, kisah sahabat yang bersin di dalam sholat. Kemudian yang mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sahabat yang lain membalas apa? Yarhamukallah. Selepas sholat, yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang berdoa mengucapkan alhamdulillah ataukah sahabat yang membalas doa itu mengatakan yarhamukallah? Yang ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kedua, orang yang mengucapkan yarhamukallah. Itu yang ditegur. Kenapa ditegur? Ditegur karena kandungan ucapannya itu adalah mengajak untuk berbicara sesama manusia. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Itu kan diksinya itu adalah mengajak orang untuk berbicara. Beda dengan pertama, mengucapkan alhamdulillah. Semoga segala puji bagi Allah. Itu dia murni bermunajat kepada Allah. Ya, adapun yang kedua ini adalah mendoakan saudaranya. Itu yang tidak boleh. Maka begitu juga dengan salam ini. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita tidak bermaksud untuk mendoakan orang. Kita tidak bermaksud untuk mendoakan orang. Tapi maksud kita adalah tahallul tadi. Ya. Tahallul. Karena memang kan di awal kita katakan salam ini adalah kata Nabi SAW, miftahus shalah al-wudu, tahrimuha takbir, tahliluha at-taslim, kan gitu. Tahliluha at-taslim. Artinya dengan salam itu adalah merupakan tahallul, menghalalkan yang tadinya tidak boleh di dalam di dalam sholat. Nah, jadi intinya bahwa tidak boleh kita tidak memaksudkan salam itu dengan al-ikhbar, ya, atau menyampaikan khabar, tapi maksud kita adalah tahallul, hanya tahallul. Atau boleh juga seperti ini, yaksud ma'al khabari at-tahallul. Dia memaksudkan, jadi dia gabung dua motif ya, motif khabar dan motif tahallul. Kalau seperti ini boleh, ya, kalau seperti ini boleh. Yang penting jangan khabar saja, ya, jangan khabar saja, jangan cuma motif mendoakan saja, menyampaikan doa, tapi motifnya harus bersamaan dengan tahallul. Ya, kalau dia bersamaan boleh, ya, boleh. Atau tahallul saja juga boleh. Atau yutlik, atau dia itlak, artinya dia hanya salam saja, tidak memaksudkan khabar, tidak memaksudkan tahallul, ya. Ya. Maka ini juga sah. Ada orang salam tanpa motif apapun, ya, pokoknya dia mengetahui bahwa dia adalah rukun terakhir daripada sholat, ya. Nah, maka itu sah, tetap sah. Jadi yang tidak boleh adalah ketika maksud daripada salam itu sebatas menyampaikan doa, itu yang tidak sah. Ya. Nah. Itu syarat yang ke-7. Syarat yang ke-8 daripada salam adalah iqa'u as-salami, ya, hala al-julus. Dia mengucapkan salam dan posisinya masih dalam keadaan duduk. Posisinya masih dalam keadaan duduk. Nah, berarti dipahami bahwa tidak sah salam seseorang itu kalau dia sudah berdiri, ya, dia sudah berdiri atau pokoknya meninggalkan posisi duduk, kemudian dia baru mengucapkan salam, itu tidak sah, tidak sah. Itu syarat yang ke berapa? 8. Syarat yang ke-9 daripada syarat salam adalah an yusmi' bihi nafsahu, dia memperdengarkan dirinya, karena ini kan adalah rukun qauli, ya, rukun qauli. Dan sering saya ulangi bahwa namanya rukun qauli itu adalah dipersyaratkan apa? Isma'un nafs. Isma'
An-nas, memperdengarkan diri. Nah, memperdengarkan diri. Dan memperdengarkan diri maksudnya di sini adalah ketika pendengaran itu normal ya. Ya. Haitsu la mani, artinya tidak ada yang menghalangi pendengaran itu. Tapi kalau misalnya bising ya, suara masjidnya misalnya di pinggir jalan dan suara kendaraan bising atau di dalam pabrik, nah itu tidak dipersyaratkan. Artinya cukup dengan suara normal yang kira-kira kalau kita dalam kondisi yang tenang, hening, sepi, sunyi, senyap, ya kita bisa mendengarkan. Ya, artinya kita tidak dituntut ketika sholat di pabrik, sholat di pinggir jalan, masjid pinggir jalan, untuk mengangkat suara sampai kita benar-benar dengar. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, ya gimana kira-kira kalau tidak dalam keadaan normal. Bihaitsu la mani' minas sama'. Begitu juga orang yang pendengarannya tidak normal, itu enggak dituntut untuk mengangkat suara sampai dia benar-benar dengar, tidak. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah orang yang pendengarannya normal. Jadi kalau misalnya ada orang salam dan tidak mendengarkan salamnya, ya hanya hanya qomat kamit saja, tidak mendengarkan salamnya, padahal pendengarannya normal, ya, maka itu tidak dianggap dan harus mengulangi salamnya. Tapi ini kalau dia belum meniatkan keluar dari sholat. Ya. Jadi dia qomat kamit, tapi dia sudah niatkan keluar dari sholat. Tapi kalau dia misalnya dia qomat kamit tanpa mendengarkan salamnya dan disertai dengan niatul khuruj, niat keluar dari sholat, ya, maka sholatnya dianggap batal. Kenapa? Karena dia meniatkan, dia sudah mengubah niatnya, yaitu keluar dari sholat, padahal dia tidak datang dengan salam berdasarkan syaratnya, yaitu isma an-nafs, memperdengarkan diri. Nah, ya, salam yang mutabar itu adalah memperdengarkan diri. Nah, kalau dia sudah berubah niatnya, nah, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena di awal kita katakan berkaitan dengan niat itu harus jazm, dia harus pasti, dia harus jelas, dia harus tegas, ya. Jangan sampai dirasuki keraguan-raguan, apalagi kalau sudah sampai mengubah niat seperti itu, mengubah keluar dari sholat, nah itu dianggap keluar dari sholat, batal sholatnya. Dan dia belum datang dengan salam yang muktabar, salam yang berdasarkan syaratnya. Ya. Kemudian, apalagi di antara syaratnya yang lain, yang saya tidak tahu sudah syarat yang keberapa sekarang. Syarat berikutnya adalah an yakuna bil lughati al-arabiyyah. Jadi salam ini, assalamualaikum ini yang minimal ya, dan assalamualaikum warahmatullah itu diucapkan menggunakan bahasa Arab. Diucapkan menggunakan bahasa. Entah dengan hafalan atau dengan membaca bisa ya, kalau dia tulis di depannya. Kalau dia tidak bisa, dia tulis saja, tapi tulisannya tulisan Latin, itu tidak masalah. Ya. Kalau tulisannya tulisan Latin, tapi ucapannya tetap ucapan bahasa Arab, tidak masalah, boleh. Kecuali kalau dia tidak bisa sama sekali, dia sudah belajar tidak bisa, dan waktu sudah mepet mau sholat, maka kita katakan terjemahkan saja. Terjemahkan saja, boleh. Tapi itu hanya kondisi yang darurat seperti itu. Setelah itu dia harus belajar lagi. Ya. Kalau tidak ada orang yang mengajarnya untuk mengucapkan semua rukun-rukun sholat dengan bahasa Arab, ya, dan dia harus misalnya safar, ya, dia harus safar meninggalkan kampungnya untuk pergi belajar, maka kita katakan dia wajib untuk safar.
Dan itu namanya safar wajib. Safar wajib. Dan dia punya, misalnya dia punya ongkos untuk meninggalkan kampungnya, pergi belajar, mengucapkan rukun-rukun sholat dengan berbahasa Arab, dia wajib safar. Dia wajib mengeluarkan hartanya dan meninggalkan kampungnya untuk pergi belajar. Itu namanya safar wajib. Safar wajib. Jadi kalau kita katakan safar wajib, berarti wanita, walaupun tanpa mahram boleh. Ya, misalnya ya, kita anggap ada seorang wanita tinggal di suatu daerah terpencil, dia masuk Islam, ya, dan dia belum tahu rukun-rukun sholat, maka kita katakan dia wajib safar dari kampung tersebut ke tempat yang lain, walaupun dan dia mau safar, tapi ternyata tidak ada mahramnya. Kita katakan tetap wajib ya safar dan tidak dipersyaratkan mahram. Kenapa? Karena itu adalah safar wajib. Di dalam mazhab Syafi'i safar wajib, semua safar wajib itu boleh tanpa mahram. Haji, umroh, ya, tapi haji, umroh dan wajib ya. Karena ada orang yang haji, yang umroh, tapi itu bukan haji umroh wajibnya lagi. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i umroh juga wajib. Jadi yang belum mampu haji, ya, tapi mampu umroh, wajib dia umroh. Itu dalam mazhab seperti itu. Baik. Kemudian, ini baru satu rukun kita bahas ya. Kita belum bahas rukun yang terakhir, yaitu tertib. Nampaknya tertib ini kita tidak bisa bahas. Ini masih banyak. Baik, berikutnya, di antara syarat berikutnya adalah mura'atu hurufi, ya, mura'atu huruf. Artinya memperhatikan huruf-huruf yang disebutkan dalam salam. Dan patokannya di sini adalah yang minimalnya. Assalamu alaikum. Ya, assalamu alaikum. Jadi tadi assalamualaikum itu kan minimalnya di situ. Nah, yang minimal ini itu kita benar-benar harus jaga setiap hurufnya itu, jangan sampai kehilangan satu. Makanya tadi salamun alaikum itu tidak sah. Itu tidak sah. Maka tidak boleh menjatuhkan salah satu huruf daripada huruf-huruf itu atau menggantinya dengan huruf yang lain. Ya misalnya sin. Sin kan banyak yang mirip-mirip kan. Ada shin, ada sod, ya. Misalnya asyalamu. Nah, ini tidak sah. Atau assalamu. Nah, ini tidak sah juga. Jadi harus jelas sinnya. Assalamu. Nah. Nah, kata-kata assalamu, assalamu kan itu ada padanan katanya ya. Misalnya as-silmu alaikum. Ya, as-silmu alaikum. Jadi sin yang tadinya dibaca tasydid assa kemudian lamnya panjang assalamu ya. Tapi kalau misalnya dia baca kasrah sinnya tanpa tasydid, kemudian lamnya pendek, ya, tidak panjang. Ya. Dan dia baca mati lamnya, silmu, ya. Atau dia baca assalamu, assalamu. Lamnya tidak panjang, ya. Dia baca as-silmu alaikum atau assalamu alaikum. Tidak bukan assalamu alaikum. Nah, itu gimana? Sah apa tidak? Nah, di sini disebutkan kalau dia memaksudkan assalamu, ya, hanya saja dia katakan as-silmu atau assalamu,
Maka di sini kalau dia tetap memaksudkan itu adalah salam, kafa alal mu'tamad, itu cukup, tetap dianggap sah, tetap dianggap sah. Ya, as-silmu atau as-salam. Ya, adapun yang lain as-sulmu misalnya, ya, as-sulmu atau as-silamu, nah, itu sudah berubah maknanya. Ya, berubah maknanya. Tapi kalau as-silmu dengan as-salamu itu masih artinya maksudnya masih sama, masih salam, ya. Nah, makanya tetap dianggap sah. Tapi gimana kalau dia balik? Dia balik misalnya waalaikumsalam. Bukannya assalamualaikum. Dia balik seperti menjawab, ya, menjawab salam. Dia mengatakan waalaikumsalam. Nah, ini kalau di dalam mazhab tetap dianggap sah tapi makruh. Dianggap sah tapi makruh. Ya. Karena hal itu tetap sama saja maksudnya, tapi dia ubah susunan katanya. Ya, harusnya assalam di depan tapi alaikum di belakang. Dia jadikan alaikum itu di depan. Waalaikumsalam. Itu tetap sah tapi makruh. Makruh. Kemudian la tusannu ziyadatu wa barakatuh. Ini tidak disunnahkan. Tambahan wa barakatuh tidak disunnahkan kecuali dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah itu disunnahkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, sedangkan Amr Ar-Romli tetap mengatakan tidak sah. Itu kalau dalam sholat jenazah. Adapun sholat biasa, itu sepakat Ar-Romli dengan Al-Haytami mengatakan bahwa tidak disunnahkan. Ya, sekira cukup itu saja dulu. Kalau saya mau bahas juga tentang rukun terakhir, rukun ke-17 tertib, ini agak banyak pembahasannya dan waktu kita tidak cukup lagi. Ya, kalau begitu kita sisakan ya pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sisa waktu kalau kita mau gunakan untuk diskusi, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Fadhal. Kami Ustaz. Iya, fadhal. Ya, pada saat kita jadi makmum dan pada saat salam, apakah selesai dari salam yang kedua dari imam baru kita memulai salam yang ke kanan, atau bisa setelah selesai salam ke kanan dari imam kita juga langsung salat ke kanan, salam ke kanan? Iya, iya, memang harus selesai salam imam baru kita salam. Selesai salam imam baru kita salam. Bahkan bersamaan dengan salam imam itu, kalau saya tidak salah ingat, itu ada 2 rukun yang tidak boleh kita bersamaan dengan imam. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, salam. Itu tidak boleh bersamaan. Kan ini ucapan ya, jadi ucapan kita itu tidak boleh bersamaan dengan imam. Biarkan ucapan imam itu selesai, takbiratul ihramnya atau salamnya, barulah kemudian kita salam juga. Ya. Berarti harus selesai salam ke kanan kemudian salam ke kiri baru kita mulai salam, Ustaz. Ya. Ya, afdalnya seperti itu. Nah, Ustaz, syukran. Ya, sama kalau orang yang masbuk ya, orang yang masbuk itu ya dia sebetulnya kalau mau amannya ya menunggu selesai salamnya imam barulah dia naik. Baik, di sini ada pertanyaan di kolom chatting.
kalau sebelum salam, doa yang meminta perlindungan 4 perkara dan doa-doa lainnya, apakah itu suara disirkan? Iya, suaranya disir. Ini sebelum salam ya, doa-doa lainnya sebelum salam. Iya, dibaca sir. Dan maksud bacaan sir itu adalah memperdengarkan diri, bukan membaca dalam hati ya, bedakan. Sir itu adalah memperdengarkan diri, isma'un nafs yang tadi saya sebutkan. Dan bukan apa? Bukan membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu bahkan tidak dianggap sebagai membaca. Itu ibaratnya tadabur ya. Tadabur. Kalau membaca dalam hati itu tadabur, bukan dianggap qiraah dalam bahasa. Menurut bahasa itu bukan qiraah. Jadi memang mulut ini qomat kamit dan minimal kita mendengarkan suara kita sendiri. Itulah namanya apa? Qiraah. Nah, dan ini berlaku bagi semua rukun qauli ataupun sunnah-sunnah qauli. Ya. Jadi walaupun misalnya doa tawajjuh, ya doa iftitah, itu seperti itu. Tetap mulut qomat kamit dan ada suara yang kita dengarkan. Artinya diri kita mendengarkan suara kita sendiri. Kalau sudah didengarkan sama orang lain, itu namanya jahar. Silakan. Mulai lagi. Kami pernah mendengar, tapi kami lupa tentang siapa pembicaranya. Bahwa salam ke kiri adalah sunnah dan tidak mengapa mendahului imam. Apakah benar? Iya, karena dia bukan rukun, ya. Dia bukan rukun, dia adalah perkara sunnah. Salam ke kiri itu. Yang merupakan rukun itu adalah salam pertama. Dan salam pertama itu adalah ucapan. Ya, jadi bedakan antara ucapan salamnya dengan menolehnya. Menoleh ke kanan dan ke kiri itu sunnah. Dan yang termasuk rukun adalah ucapan yang pertama. Bahkan ucapan yang kedua pun sunnah. Nah, ada yang lain? Silakan. Saya sengaja menunda pembahasan tertib ini karena ada hal-hal yang detail yang penjelasannya panjang. Ya. Ada hal-hal yang detail yang penjelasannya panjang. Dan sangat penting juga masalah tertib ini. Jadi kita tunda saja pembahasannya, insya Allah. Ya, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Tidak ada? Bagaimana kalau doa di setiap sujud? Kalau mau pakai doa bahasa Indonesia, apakah tetap disirkan atau dalam? Kalau bahasa Indonesia tetap dalam hati saja. Jangan disuarakan, jangan baca sir. Kenapa? Karena ini bukan bahasa Arab ya. Ini bukan bahasa Arab. Beda kalau dia bahasa Arab dan bahasa Arab, ya, walaupun tanpa berdasarkan yang maksur, ya, artinya dia adalah doa buatan sendiri, tapi bahasa Arab itu tidak masalah. Tapi kalau dia adalah bahasa Indonesia, ya, di dalam hati saja. Khawatirnya dia tergolong ucapan ajnabi di dalam sholat yang bisa membatalkan sholat. Baik. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya pamit ya. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.